Assalamualaikum. Halo, nama saya Rosvita Nur Fazliah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jangan lupa like dan subscribe. Hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan pada fabel ya. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai struktur. Sebenarnya struktur dan kebahasaan ini dua unsur yang paling penting yang harus ada dalam sebuah teks ya. Jadi kebahasaan kita lihat dari sisi penggunaan bahasanya. Yang pasti bahasa antara fabel dengan teks berita itu berbeda. Jadi mengapa ada unsur atau kaidah kebahasaan pada fabel? Karena fabel memiliki ciri khas yang berbeda. Fabel itu sama kebahasaannya sama dengan cerita yang lain, misalkan cerpen, lalu ada legenda, lalu ada novel, itu sama. Jadi bahasa-bahasa yang digunakannya hampir mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Oke, kita lihat bersama-sama ya, kita simak secara bersama-sama karena saya akan mulai menjelaskan. Oke, baik. Fabel itu memiliki ciri bahasa berikut ini. Ada 4 nih. Yang pertama diksi atau pilihan kata, yang kedua sinonim dan antonim, yang ketiga kalimat langsung dan tidak langsung, yang keempat kata sandang si dan sang. Yang keempat ini yang membedakan antara fabel dengan cerita yang lainnya, karena cerita yang lainnya jarang menggunakan kata sandang sang. Oke, yang pertama diksi atau pilihan kata. Jadi arti kata diksi adalah pilihan kata. Nah, diksi ini menunjukkan latar dengan pilihan kata yang mudah diimajinasikan untuk menunjukkan latar, baik latar suasana, latar waktu maupun latar tempat. Diperlukanlah diksi yang tepat. Pemilihan diksi yang tepat dapat memudahkan pembaca mengimajinasikan latar. Fungsinya pilihan kata di sini atau diksi di sini adalah itu untuk memudahkan pembaca mengimajinasikan latarnya. Jadi menggunakan pilihan-pilihan kata tertentu yang kata tersebut akan mendukung daya hayal seseorang. Contohnya, pada latar suasana, hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu, digunakan untuk mendeskripsikan suasana pagi. Nah, ada kata hangat sinar matahari itu sengaja untuk mengimajinasikan pembaca, wah pagi-pagi. Nah, sinar matahari hangat berarti masih pagi ya. Kalau misalkan siang itu biasanya diidentikan dengan panas. Kalau misalkan sore itu biasanya bukan lagi hangat tapi mulai agak-agak dingin, jadi agak sejuk. Biasanya sejuk istilahnya. Jadi matahari menyentuh kulit burung hantu. Kulit burung hantu ada hangat matahari, itu berarti pagi. Kenapa? Karena burung hantu munculnya malam hari. Ketika ketika siang atau malam sudah lewat tapi masih ada hangat sinar matahari, berarti itu menunjukkan waktu sudah pagi. Yang kedua ada latar tempat. Telaga 3 warna bak pelangi. Ini adalah kata atau pilihan kata yang digunakan adalah bak pelangi. Ada kata pelangi. Jadi kenapa disebut pelangi ya? Karena ada telaga 3 warna. Pelangi kan kalau dari lagu anak-anak ada merah, kuning, hijau ya. Nah, meskipun aslinya ada Mejiku Hibiniu, ada 7. Tapi di sini ada telaga 3 warna bak pelangi. Ini menggambarkan bahwa ada telaga nih, warnanya ada 3. Warnanya sama ya kayak pelangi. Lalu yang ketiga latar waktu, ada kata kala itu, pada zaman dahulu, itu adalah beberapa pilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan latar waktu. Selanjutnya kita masuk ke sinonim dan antonim. Nah, fabel itu menggunakan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat, baik sifat tokoh maupun sifat benda dan juga keadaannya. Nah, ini menggambarkan sifat inilah menggunakan sinonim dan juga antonim. Apa itu sinonim? Sinonim merupakan persamaan makna kata.
yang sama adalah maknanya. Jadi kalau selama ini ada yang mengatakan sinonim adalah persamaan kata, itu kurang tepat ya. Karena yang tepat adalah persamaan makna kata. Yang sama adalah maknanya, bukan katanya. Contohnya, sedih. Sedih itu memiliki sinonim yang sangat banyak sekali. Karena sedih adalah umum, kata khususnya lebih banyak. Terharu, terenyuh, iba, kasihan, pilu, berduka, merana, murung, prihatin, sendu, lara, pedih, getir, muram, menderita, semuanya sedih. Tapi sedih yang bagaimana? Nah, ini memiliki arti lebih khusus lagi. Karena pasti terharu dengan muram itu pasti beda. Berduka dengan iba pasti berbeda sedihnya. Jadi ini adalah sinonim dari kata sedih, persamaan makna kata. Katanya sama? Enggak. Maknanya sama? Iya. Nah, itu adalah sinonim. Yang kedua adalah antonim. Antonim merupakan lawan makna kata. Yang berlawanan adalah makna katanya. Contohnya, sedih, maknanya itu kan orang kalau sedih berarti lawan katanya adalah senang. Rajin lawan katanya adalah malas, hemat lawan katanya adalah boros, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik di awal kalimat dan di akhir kalimatnya. Nah, kalimat langsung ini biasa digunakan dalam cerita seperti fabel, cerpen, novel, legenda, dan cerita-cerita yang lainnya. Kalimat langsung itu digunakan dalam dialog. Nah, apakah dalam drama juga menggunakan kalimat langsung? Tentu saja ada yang berpendapat iya dan juga ada yang tidak. Jadi, karena drama itu berupa dialog-dialog semua, lama, titik dua, dan lain sebagainya. Ada yang bilang itu menggunakan petik, ada yang tidak. Tapi untuk fabel, dialognya menggunakan tanda petik karena tidak menggunakan nama titik dua lagi. Nah, contohnya ini ada dua jenis ya, kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan dan juga kalimat pengiringnya setelah petikan. Kalimat pengiring itu apa sih? Nah, kalimat pengiring itu biasanya karena kalimat langsung pasti diucapkan oleh seseorang atau tokohnya. Nah, si nama tokoh itu di awal apa di akhir, ini hanya masalah penempatan saja. Jadi kalau kalimat langsung dengan pengiringnya sebelum petikan, contohnya adalah ulu kembali berseru. Nah, ulu keterangan dulu, ada keterangan dulu bahwa si ulu akan berseru ya. Hujan telah tiba, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Nah, ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan. Kalau yang terakhir, kalimat terakhir itu adalah keterangannya ya, cerita selanjutnya, adegan selanjutnya. Nah, kalau ini adalah pengantarnya, ulu kembali berseru. Kebalikannya, ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu. Makanya aku berteduh, sahut semut. Nah, sahut semut. Nah, jadi kalau misalkan mau di depan, maka ditulisnya adalah semut mengatakan atau semut berseru, semut berbisik. Nah, semut bercerita, nah itu di awal. Tapi kalau yang di akhir berarti sahut semut, ucap semut, kata semut, ujar semut. Ada banyak sekali pilihan kata yang bisa digunakan untuk pengiring kalimat langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalimat tidak langsung itu adalah lawannya dari kalimat langsung. Kalau tadi kalimat langsung menggunakan tanda petik di awal dan di akhir kalimat, maka kalimat tidak langsung itu berupa kalimat berita, berarti tidak ada tanda petik, tapi seperti kalimat biasa yang diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. 3 ciri kalimat tidak langsung itu yang pertama ada tidak menggunakan tanda petik seperti yang tadi saya bilang. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Jadi
ketika sedang membaca atau misalkan kalian memperagakan, maka itu menggunakan intonasi yang biasa aja. Kalau tadi berdialog itu biasanya ada intonasi bertanya, tanda seru, ini enggak, tapi datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Jadi kalau misalkan dalam dialog menggunakan Ulu berkata, aku sangat suka hujan. Nah, maka dalam kalimat tidak langsungnya itu tidak seperti itu, tapi Ulu mengatakan bahwa ia sangat suka hujan. Nah, ini ada contohnya. Semut bercerita kalau ia dan teman-temannya sudah lama tak melihat belalang bernyanyi lagi. Kalau dalam bentuk kalimat langsung maka berubah menjadi, semut berkata, aku sudah lama tidak melihat belalang bernyanyi lagi. Teman-temanku juga sama, tidak melihat belalang bernyanyi lagi. Itu ada perubahan. Jadi ada perubahan kata ganti orang dari orang pertama menjadi orang ketiga. Terakhir, ini adalah yang membedakan antara fabel dan juga cerita yang lainnya. Ada kata sandang si dan juga sang. Kata sandang itu apa sih? Nah, kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna. Jadi kalau ditanya artinya apa sih kata sandang, nggak ada. Nah, makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Ini akan bermakna kalau misalkan ada kata selanjutnya. Nah, kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Nah, karena ada dua kata, misalkan si kancil, maka si dan juga kancil itu dipisah. Ya, kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Jadi sang kodok itu kecil semua tulisannya, kecuali kodok ya, karena kodok itu bukan ke jenis hewan tapi lebih ke, kalau dalam fabel itu ada tokoh, maka K-nya besar, sang S-nya kecil. Ini contohnya. Kedua orang itu, si kecil dan si kancil adalah pembantu di pasar. Nah, K-nya besar, kecil dan juga kancil. Kenapa? Karena kecil ini bukan sesuatu ukuran, bukan. Si kecil ini adalah menunjukkan tokoh. Mungkin tokohnya memang seekor seekor hewan yang bentuknya kecil, dinamakanlah si kecil. Kan kutu kan kecil, maka disebut si kecil. Si kancil tetap aja kancil, kan? Lalu sang kodok berlari ke dalam guyuran hujan dengan riang gembira. Sang kodok, kenapa sang S-nya besar? Karena di awal. Tapi kalau ada di tengah-tengah, maka S-nya harus kecil. Yang besar hanya kata kodok, K di depan kodok saja yang besar. Semoga sampai sini paham ya. Jadi penulisan si dan sang itu, satu, tidak punya arti. Yang kedua, penulisannya harus menggunakan huruf kecil apabila ada di tengah-tengah kalimat. Boleh pakai huruf besar kalau di awal kalimat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.